Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ada mahasiswa, baik, Ibu akan melanjutkan kembali memberikan materi tentang hak imunitas advokat. Jadi kalau beberapa materi sebelumnya kita telah membahas yang terkait dengan advokasi dan penyuluhan hukum. Nah, secara harfiah istilah imunitas itu berasal dari bahasa Latin, yaitu immunitate, yang memiliki arti kekebalan atau hal atau keadaan yang tidak dapat diganggu gugat. Jadi istilah imunitas tersebut apabila dikaitkan dengan hak imunitas advokat, maka dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam melakukan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya. Ya, itu ya. Jadi hak imunitas itu adalah sesuatu hak kekebalan yang dimiliki oleh seorang advokat yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Nah, selanjutnya hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Jadi ada beberapa kata yang perlu kita stressing di sini, bahwa advokat itu tidak dapat dituntut, baik dia secara perdata maupun secara pidana, dalam menjalankan tugas profesinya. Jadi kalau dia membela klien ataupun beracara di pengadilan, dalam sidang pengadilan, tapi dengan catatan advokat tersebut memiliki itikat baik. Jadi itikat baik itu artinya betul-betul apa yang dilakukan itu semata-mata hanya untuk mewujudkan atau menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana yang telah kita pelajari pada pembahasan atau materi-materi sebelumnya, bahwa tugas dan fungsi daripada advokat itu ataupun penegak-penegak hukum lainnya adalah bagaimana mampu menegakkan hukum, bagaimana mampu untuk menegakkan keadilan di bumi persada Nusantara ataupun pada masyarakat kita di Indonesia. Dengan catatan itu itikat baik. Jadi untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Jadi dalam sidang pengadilan itu tentunya yang dilakukan secara litigasi. Nah, menurut Todung Mulia Lubis itu dijelaskan bahwa pemahaman mengenai hak imunitas advokat tersebut sebaiknya tidak ditafsirkan secara luas, karena akan menimbulkan dampak sosial dalam hal mana advokat akan menjadi warga negara yang memiliki hak istimewa atau menjadi warga negara kelas 1. Pemahaman hak imunitas advokat tersebut hanya dapat berlaku pada saat advokat menjalankan tugasnya atau melaksanakan tugasnya. Jadi itu. Jadi jangan sampai ada sebuah privilege atau ada sebuah keistimewaan warga negara. Itu tidak dimaksudkan oleh Todung Mulia Lubis untuk mengarahkan definisi ataupun hakikat ataupun makna dari hak imunitas itu. Artinya tetap manusia sama di hadapan hukum, tetap memiliki kedudukan dan persamaan hak yang sama. Akan tetapi menurut Todung Mulia Lubis itu kita hanya menspesifikkan imunitas itu ketika advokat itu menjalankan tugasnya dengan catatan tadi itu ada sebuah itikat baik. Nah, terlepas dari adanya atau ada tidaknya undang-undang tentang advokat, yang jelas adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 28D itu jelas menyebutkan soal persamaan hak dan kewajiban dari setiap orang di depan hukum. Jadi kita memiliki hak dan kedudukan kewajiban yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Jadi Undang-Undang Dasar tidak menoleransi diskriminasi perlakuan hukum atas nama golongan, kelompok ataupun profesi.
Nah, mungkin nanti adik-adik bisa menuliskan bahwa kenapa sih muncul sebuah hak imunitas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu. Sementara dalam Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 28D itu jelas menjamin sebuah persamaan hak dan kewajiban. Kenapa ada dalam tanda petik dikatakan privilege ataupun keistimewaan kedudukan advokat itu? Nah, itu bisa kalian tulis dalam tulisan-tulisan adik-adik sekalian, memberikan sebuah analisis, ya, analisis untuk itu. Nah, bahwa hak imunitas advokat bersifat terbatas, hal tersebut sebetulnya dengan jelas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jadi pasal 10 ayat 1. Undang-undang itu menyatakan bahwa advokat berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidananya yang diancam dengan hukuman 4 tahun ataupun lebih. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana tugas dan wewenang advokat? Jadi melakukan pembelaan terhadap kliennya dalam hal mana advokat juga merupakan salah satu komponen yang determinan dalam rangka membantu hakim untuk melakukan penemuan hukum, bertindak selaku konsultan masyarakat dalam hal mana advokat dituntut untuk menunjukkan sikap yang benar dan sportif, mengabdi kepada hukum. Dalam hal ini advokat dituntut untuk dapat memberikan kontribusi secara real terhadap pembangunan hukum. Jadi advokat itu merupakan salah satu caturwangsa penegak hukum yang tentunya memiliki juga hak, memiliki juga kewajiban yang sama dalam hal bagaimana memberikan pembangunan hukum yang baik kepada masyarakat, di samping atau dalam hal dia menjalankan tugas dan fungsinya atau kewenangan yang diberikan menurut undang-undang. Nah, jadi hak imunitas advokat itu adik-adik sekalian ada dua. Jadi hak imunitas di dalam sidang pengadilan dan hak imunitas di luar sidang pengadilan. Hak imunitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada pasal 14, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Nah, penjelasan yang dimaksud dengan bebas itu adalah tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Nah, bayangkan seorang advokat yang membantu sebuah klien atau membela klien, terus dia beracara di pengadilan, kemudian dia dengan tekanan, dengan ancaman, hambatan, pastinya akan tidak bisa untuk memberikan pembelaan secara maksimal jika terdapat situasi atau yang tidak kondusif dalam hal beracara itu, ya. Makanya bebas yang dimaksud itu dalam pasal 14 itu adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, dan lain sebagainya. Nah, pada pasal 15, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi menjunjung tinggi kode etik itu memang penting karena advokat itu adalah sebuah profesi yang mulia. Nah, bagaimana penjelasannya? Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat. Nah, pasal 16, advokat itu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Nah, apa yang dimaksud dengan itikat baik? Jadi itikat baik itu adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien.
Dan yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan dan di semua lingkungan pengadilan. Jadi itikat baik tadi yang Ibu sudah sampaikan bahwa bagaimana seorang advokat itu menjunjung tinggi tegaknya hukum, menjunjung tinggi tegaknya keadilan, menjunjung tinggi tegaknya kebenaran dengan berlandaskan pada kode etik advokat. Nah, juga semua sidang pengadilan jadi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, kemudian sampai kepada kasasi di Mahkamah Agung. Juga semua lingkungan peradilan, yakni peradilan agama, peradilan negeri, tata usaha negara maupun pengadilan militer. Nah, pada pasal 17 dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pada 19 ayat 2, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Nah, intinya adik-adik sekalian bahwa advokat itu perlu kiranya untuk memberikan pendampingan ataupun membantu membela kliennya itu dengan maksimal. Tentunya pada proses hukum acara itu pada tahapan-tahapan pembacaan gugatan, masuk eksepsi, kemudian replik duplik, masuk kepada pembuktian, memang membutuhkan data-data yang tentunya akan menguatkan argumentasi daripada advokat dalam membela klien. Nah, saya kira adik-adik sekalian inilah materi tentang hak imunitas advokat. Silakan baca Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat untuk memahami betul, untuk mendalami bagaimana sebenarnya persyaratan advokat, bagaimana tugas, wewenang dan lain sebagainya. Ibu hanya memberi penguatan-penguatan ini dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Insyaallah semoga semua sehat-sehat walafiat, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan semua sukses. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.